Iya. Dan memang terlihat McTom kan. Gue juga kira McTom itu si Zirkzee yang begini. Pakai AK-47-nya dia. Zirkzee. Kurang jujur ya, kurang keren dia. Dengan rambut dia kayak gitu. Dia tuh bingung. Dia juga kaget Pak. Hasil yang cukup memuaskan ya sebagai partai pembuka. United won, Fulham nil. Selain hasil 3 poin yang harus kita syukuri ya, sempat di nomor 1 nih meskipun cuma 1 hari aja. Gak lama Liverpool, Arsenal naik semua ya. Tapi 3 pemain baru kita udah debut ya, De Ligt, Mazraoui sama yang mencetak gol kemarin ya, Joshua Zirkzee. Ternyata Z. Oh, Zirkzee. Oh, Kalau Zirkzee itu di bahasa Belanda Zirkzee. Pakai I bukan E. R-nya dibaca gak? Baca dong. Baca. Ya, yang di depan yang tidak dibaca. Oh gitu ya. Smooth itu nggak dibaca. Gue nggak dibaca ya. Kalau Z itu susu. Oke, gini guys. Susu Z. Guys, Tahu nggak? Tahu yang rambut anak-anak itu kan. Itu berarti bukan seksi. Nggak penting juga anjing. Zirkzee. Iya. guys, gue mencoba memposisikan diri gue nggak nonton match ini ya. Mencoba. Lah emang lu nggak nonton. Nggak nonton, cok. Lu mabok, ditretes, Kasih. ya kan? Bisa-bisanya lu. Gak lu ngapain sih? Lu sebutin semua tuh. Penting deh. Penting. Kita ini tim bro. Ngapain lu saling menjatuhkan? Lu yang menjatuhkan gua, masalahnya. Kita tuh harus saling backup. Ada kekurangan, kita tutupi, kita tambal gitu loh bro. Ya, 1-0 Hen, 3 poin cukup meyakinkan ya. Apalagi Mazraoui katanya passing pendeknya juga keren. Luar biasa. Zirkzee ini juga katanya disandingkan dengan Berbatov katanya. Ya, gaya mainnya katanya mirip Berbatov, setuju kan? Dengan katanya ini. Kata Thiago Motta kayak Ronaldinho. Ayo. Tapi gua nggak mau lihat gitu. Nggak bilang Ronaldinho. Gua nonton hilang aja dia. Sumpah, gua cari dia ngapain nih orang udah pressnya lambat. Zirkzee iya lambat sih. Iya, pressnya lambat ya. Aku nggak tahu apakah itu adaptasi gaya IPL yang terlalu cepat. Permainannya maksudnya temponya tuh cepat sehingga dia dari Serie A kan. Serie A itu kan taktikal nih. Jadi nyantai. Nyantai dan pakemnya tuh udah kelihatan. Ketika bola di sini dia bagaimana dia memposisikan diri dia di mana gitu loh. Kelihatan kalau Zirkzee itu permainannya itu positioning. Dia itu pinter ngambil posisi ketika kita build up. Terbukti kan golnya dia itu kan dia jemput bola dulu kan. Nggak sekonyong-konyong tiba-tiba lari ke depan dia udah di depan itu apa ya kayak sebenarnya Rasmus juga kayak gitu tapi bedanya Rasmus tuh lebih agresif dia. Kalau Zirkzee itu lebih tenang aja dia. Jadi ketika build up dia itu lebih terima bola, kontrolnya bagus ya kan, dia bisa lebih kreatif lah gue bilang. Jadi apa ya, kalau kita punya 2 striker yang karakternya berbeda. Kalau Højlund itu kata Kenny kayak Van Nistelrooy, kebalik dong. Kalau Zirkzee itu kayak Berbatov, karena gayanya yang slow, santai. Tapi semoga pressingnya nggak seperti Martial. Itu aja. Karena dia pindah dari Serie A ke Liga Inggris yang begitu temponya tinggi, kaget mungkin ya. Semoga cuma adaptasi. Tapi kalau dilihat dari babak pertama, babak kedua emang MU mainnya beda ya. Babak pertama tuh MU full ngepress tuh. Dengan formasinya sama kayak Lawan City ya. Mirip Lawan City. 4-2-4 ya. Enak banget tuh gue suka lu formasi itu lu. 4-2-4 ya. Ya kan, 4-nya rata gitu di depan. Dulu pas musim lalu tuh kita juga sempet yang 1-3 kan depannya kan. Jadi ada satu striker depan Diamond sendiri. Gak sih? Ya Diamond lah. Diamond gini gak sih tepat. Cuma itu membuat pemain striker kita tuh dikucing-kucingin sama back lawan Pak, sama kiper, back itu ya percuma, jadi nggak ada efek apa-apa. Begitu 4, enak Pak, ketutup semua Pak. Plus dia bisa bantu tengah supaya jadi otomatis celah buat passing lebih sempit dong. Jadi lebih enak Pak. Gue suka sih formasi ini. Seharusnya iya, karena kemarin posisinya yang main Diamond di depan 4 orang itu gelandangnya banyak. Mount, Bruno, mereka tahu maksudnya memposisikan dirinya tuh ngerti gitu loh, apa job desk-nya masing-masing tuh ngerti gitu loh. Yang ketika diganti sama Zirkzee ini, Zirkzee ini selalu telat ngepres aja. Atau makanya yang kok babak 2 semuanya nggak ngepres Pak. Gua nggak tahu atau emang udah capek, mungkin gara-gara baru main juga kali ya. Jadi stamina belum pulih ya. Cuma babak 2 emang kendor sih. Lebih nunggu aja, lebih santai. Padahal 0-0 Pak. Gua udah gegetan itu anjing ini. Tapi secara peluang bagus loh. Babak pertama Pak. Kita create banyak peluang loh. Babak pertama. Bruno itu harusnya 2 gol sendiri. Mount juga. Tapi Mount kan peluangnya tipikal Mount nggak bisa konversi itu menjadi gol lah. Sama Pak. Di Umar Rasot itu kan. Iya. Kalau Mount
Gua mewajarkan dia nggak gol lah. Kalau bola kayak gitu ya. Yang Bruno itu yang sayang. Bruno yang peluang kedua aja loh. Yang tuh, peluang pertama apa? Ya itu pakai yang kayak Trivela aja loh. Oh iya, peluang dia mondang kaki luar kan. Ya, yang kedua, peluang kedua dari umpannya Casemiro. Itu nggak hoki aja lah. Iya, kena kakinya, Cuk. Itu padahal udah diarahin, udah salah loh. Udah diarahin. Itu kipernya juga udah salah arah loh. Ya, itu nggak hoki kalau gue bilang. Iya, itu oke lah. Yang Garnacho, Cuk. Peluang Garnacho terakhir itu harusnya gol. Itu tinggal prediksi gua atau kalian yang bener? Cuk, bangsat. Gua sama lu sama kan? Oh iya, kita 2-0 ya. Iya, kita 2-0. Iya. Apa? Itu yang taruhan apa? Over. Bisa ditembak juga karena itu. Over 1,5. Yang taruhan transfer on target. Sumpah. Oh, dibahas. Tapi ya oke lah. Tapi memang bola gitu amannya di passing. Ya, Messi pun passing itu. Pasti, bola kayak gitu. Ya. Tapi agak salah juga sebenarnya passingnya. Passingnya di belakang. Iya, passingnya rada nggak enak. Betul. Passingnya tuh di kaki lemahnya Garnacho. Iya, tapi nggak ada alasan sih anjing itu gol harusnya. Bangke itu nggak ada alasan gol itu harusnya. Jota kemarin juga di kaki kirinya Jota. Harusnya gol dah itu. Harusnya gol. Tapi Garnacho terlepas dari tidak bisa menyelesaikan peluang di menit-menit akhir ya. Menurut gua cukup impresif ya 2 game ini dia. Kemarin cetak gol, sekarang asis. Kemarin asis juga ya. Dan dia tuh asisnya tuh kayak udah tahu gitu loh. Dia mau umpan-umpan, makanya minta banget kan dia sama Casemiro kan. Give me the ball gitu. Masa ngomong gitu? Enggak sih. Dia kagak masalahnya bangsat, Cuk. Dia cuma nonton highlight doang bangsat. Enggak. Garnacho itu pemain muda. Aku kok yakin Garnacho tuh bakal eventually pasti pakai nomor 7 gak sih? Pasti. Dari gaya-gayanya, tengil-tengilnya dia. Pastilah. Ikonik. Ini pemain tuh ikonik. Ya secara dia ngefans sama Ronaldo ya, gaya-gayanya semua sedikit ditiruin lah sama dia. Ini pemain itu bisa menciptakan sesuatu, Pak. Iya. Memang ini pemain tuh bisa. Walaupun gerakannya tidak meyakinkan ya. Iya. Berapa kali itu bahkan terkesan maruk ya. Itu berapa kali yang dia terbut counter attack. Sisa counter sisa Maguire. Yang sisa Maguire doang. Untung Maguire lagi GG, Pak. Iya. Untung, Pak. Apresiasi dibuat Maguire kemarin. Oh ya, kemarin apresiasi buat Maguire, Casemiro. Ya, Casemiro bagus juga. Sama Mazraoui. Lica gak lu apresiasi? Dia bilang si Traore gua balikin ke gym. Dibalikin ke gym loh. Tapi ya itu Lica kayak gitu ya, kan. Walaupun gitu, lu gak tau yang menit awal, Pak, yang dia dilewatin, Pak. Dilewatin Cok sama Adama. Makanya gue bingung ketika dia berstatement kayak gitu, gue cari kan videonya, dia ngepres kayak apa sih? Kok kayaknya enggak ngelok-ngelok amat gitu loh. Lica being Lica aja emangnya begitu aja dia. Cuma yang jadi beda tuh gak sih yang pas peluangnya ada Traore itu yang dilewatin, yang Lica dilewatin saat dia crossing ke tengah kan, ada Mazraoui kan. Lu bayangin coba kalau itu AWB, Pak. AWB tuh untuk one on one sih kita nggak usah nanya ya. Kita nggak usah kasih tahu lah. One of the best lah. Cuma gue ngerasa seringkali dia tuh kalau menghadapi crossing dari lawan tuh parah, Pak. Kayak telat. Yang even di pre-season ya. Ada sekali kan? Iya, yang Arsenal ya. Lawan Liverpool kalau 0-3 ya? Kan. Belakangnya dia yang siapa yang nyetak gol Jota atau siapa? Kayak gitu kan? Dia selalu kayak gitu. Dia tuh fokus sama bolanya, bukan orangnya. Iya, ketika ada second line lari, dia tuh nggak ngerti gitu. Makanya, Pak. Ngerti. Itu bedanya tuh. Itu beda banget tuh. Yang fatal menurut gua. Kalau dari pertandingan kemarin kita melihat kelebihannya Mazraoui itu passingnya bagus. Bagus banget. Umpan pendeknya bagus. Dan maaf ya, tak potong singkat aja. Dan kaki kirinya juga bagus ya. Bagus. Berani gocek, berani ngelewatin, ya kan, overlap, maju mundur juga kuat. Dari pertandingan kemarin, ini kita mengacu pada pertandingan kemarin baru kita nonton Mazraoui ya. Dia juga yang lu bilang tadi yang peluangnya Adama itu, dia tuh sigap. Jadi melihat ada, nggak cuma jaga sisinya dia doang. Ini ada orang dia tahu bakal dipassing nih. Bakal kesini nih. Dia mending sana kan. Iya, samperin langsung. Iya. Gak langsung gua samperin, tapi gua sigap. Kalau dia passing kesini, gua tahu mesti ngapain. Tackle-nya dia juga clean, gitu loh. Itu yang kemarin apresiasi banget sih. Maksudnya, gua ngerti kenapa akhirnya datengin Mazraoui ini. Iya. Gitu loh. Dan dia cocok banget jadi wingback yang inverted ya. Di DM dia bagus banget passing-passingnya, Pak. Passing pendeknya. Dia passing pendeknya bagus, akurasinya juga bagus. Dia 90 berapa ya? 92% pas akurasinya. Mazraoui. Dan 7 passes to final third. Ya, daerah final third 7 terbanyak di antara semua pemain kemarin. Terus
100% tackle won, 100% ground duel won. Pokoknya luar biasa sih pemain ini, gue suka seakan-akan sih. dia itu mau menunjukkan bahwa ini loh pembelian kalian ke gue itu tepat. Dan dia baru pertama kali main di IPL. IPL, ya betul. Gue pikir, aduh ini kagok kayak nih lawan Fulham nih ya. Loh ketika diwawancara kan dia bilang, saya itu tipe pemain yang cepat beradaptasi. Ya. Nah, saya nggak butuh waktu lama untuk beradaptasi dan saya suka memainkan sepak bola menyerang. Ya. Kelihatan sih, dia dapat bola, kontrolnya tenang, ada di tekan lawan dia juga bisa body defend juga tipis-tipis. Dan dia suka membantu winger. Nah Ya. yang kita tunggu nih Ya. pancingannya terhadap Mas Tono nih. Sayangnya Mas Tono kemarin sayang tidak diberi masuk. Dan lu diberi kalau kesempatan main tampil Amat, sih. even Amat main gue suka banget pak. Iya, Nusuk bola. Meskipun diganti, meskipun hanya bermain 60 menit tapi Betul, tapi tusukannya itu berani gitu loh. Ini pemain tuh memang gaya mainnya seperti dan yang dia nusuk sendirian Iya, itu iya. yang hampir penalti, Iya. tapi ya fair Iya, itu fair, tidak penalti. Nggak penalti, tapi itu bagus itu. Bagus, Pak. Bagus. Someday itu terjadi, pasti dia lakukan lagi. Ya. Pasti di next match dia tetap melakukan itu karena itu karakter mainnya dia. Iya. Dan itu pasti menguntungkan kita suatu saat. Entah itu dia kena foul lah. Iya. Soalnya gaya dribblenya dia itu pendek-pendek gak sih? Betul. Itu yang susah diambil. Betul. Mau nggak mau lawan pasti jatuhin dia. Jatuhin dia. Dan badannya itu kan kecil kan. Iya. Kecil dia jadi kesit gitu loh. Susah Iya, ambil iya. bolanya susah. Dan juga dia nggak langsung ke kanan melulu ya. Yes. Sering kali dia ke tengah ya. Tengah kanan. Tengah kiri. lu kalau kayak Anthony, dia begitu ke tengah, dia pasti udah ngincer jauh tuh. Betul, Antara nendang, pressing. kalau crossing sana. Ini Kalau digocek enggak, lagi nih. gocek, passing pendek, Iya, itu yang gua wantu suka. gitu loh. Betul. Enak pak nontonnya. Kayak Messi Jo mainnya Jo. Ya jauh sih. Messi pakai gading. Sama cuma jauh lah. Kalau Mon gimana selama 60 menit? Lagi-lagi kombinasinya dengan Agresif. Bruno itu. Aku cuma bisa ngomong Mon itu kemarin agresif. Itu aja. Pressnya agresif. Ya, pressingnya agresif. Itu aja. Tapi secara permainan apakah dia turut maksudnya andilnya belum terlalu kelihatan. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Awal-awal udah kena kartu kuning. Betul. Yang ditarik ya, dihajar. Terlalu agresif, Cuk, memangnya. Ya. Terlalu agresif Ya, di cara pemain. mainnya mungkin emang gitu ya. Iya, Coba kita ngomentarin sedikit lah tentang golnya Zirkzee lah. Zirkzee. Kan dibanding-bandingin sama Nistelrooy sama Van Persie kan. Kan sama-sama Fulham ya. Tiga-tiganya kan sama-sama striker Belanda, sama-sama debut melawan Fulham. Fulham Van Persie lah. juga melawan Fulham ya. Gue baru tahu nih. Betul, Fulham. Van Persie, Van Nistelrooy yang pertama itu akhirnya MU juara di IPL. Van Persie juga juara ya. Van Persie juara. Juga juara di IPL. Apakah ini Zirkzee? Tapi terlepas dari itu nanti kita bahas yang soal faktor non teknisnya. Golnya sendiri dari 3 striker yang gue sebutin tadi, memang yang paling tidak keren adalah golnya dia kemarin ya. Emang sih. Itu Tapi yang gue ada suka, semi hoki sih. yang gue suka timingnya tuh pas. Kalau Højlund yang di posisi dia bakal di depan McTom, golnya McTom. Dia mau kelewatan lagi, bisa offside. Kalau Zirkzee kan tenang, justru McTom yang dia rebut bolanya. Cukup ini nggak impresif nggak dengan Apa ya kalau gol Zirkzee dari itu, Zirkzee? gue bilang ya perannya Zirkzee itu deep lying forward. Tapi kalau Højlund itu lebih apa ya? Advance forward. Jadi Højlund itu lebih agresif ke depan. Kalau si Zirkzee itu lebih build up dulu, santai dulu, kreatif dulu. Bagaimana kita Lebih tahu dia dari belakang masuk ke depan aja udah. Betul. Gitu. Kalau Højlund, waduh terjang udah. Lari ke depan. Lari ngadu body, ikut-ikutan. Udah, lu passing gua hajar dah. Betul. Tapi kedua-duanya striker kita sekarang kelebihannya adalah mereka punya dribbling yang bagus. Ya. Itu dribblenya kedua-duanya oke. Kecepatan Højlund lebih mantap ya kalau masalah speed ya. Ya, speed dan power menurut gua kayak si Højlund Højlund ya. Lebih eksplosif gitu. Kalau masalah kecerdasan, cara build up, ketenangan mungkin Zirkzee. Gue kemarin sempat lihat juga yang sekali dia dapat bola touch-touchnya yang first touch-nya nggak tahu dia pakai gaya apa gitu, passingnya enak sih. Kayak mantep gitu loh. Ini pemain dengan ber-IQ tinggi. Emang tekniknya bagus nih kayaknya gitu. First touch-nya kayak bagus. Cuma kemarin pas gue nonton ya mana nih orang nih pressnya kok lambat. Belum terbiasa. Ya, adaptasi. Ya, makanya IPL tuh 2 kali lebih. Tapi tahu-tahu gol Pak, gila Memang. Pak. Cuma kita emang menurut gue pertandingan kemarin juga kita agak ketolong sama nggak ada Palhinha sih. Ya, tengahnya gampang tembus ya. Gampang tembus ya. Kelihatan sih Pak. Nah, sama backnya si siapa yang si Adara Bioyo. Adara Bioyo. Kan diganti sama Issa Diop kan. Diop. Issa Diop kayak masih muda ya. Diop enggak lah. Enggak ya? Diop tuh dari West Ham. Enggak ya? Enggak muda. Tapi banyak ya kayak masing-masing lambungnya lolos ya. Kayak gampang banget tuh. Ya kayak ada faktor itu juga sih. Ya. Makanya ujian kita tuh sebenarnya ketika kita lawan tim dengan
pemain tengah yang bagus, pemain tengah yang komplit lah. Mereka bisa adu duel bola, terus winning the ball bagus. Nah itu passing forwardnya juga bagus. Nah itu ujian sebenarnya. Kalau kemarin jelek sih. Menurut gue next week udah jadi ujian, salah satu ujian awal lah. Brighton Pak baru menang nih. Tengahnya siapa? 3-0 loh. Dan lu tahu pelatihnya Brighton itu umur 31 tahun. Iya, masih muda. Dan itu dari Belanda ya? Dari Jerman ya? Dan itu FM Scout bukan sih dia? Dia main FM bukan sih? Kayak yang FM? Bukan ya? Hah? Oh bukan. Kayak yang dari Jerman itu kan? Berita itu. Ya dari Jerman kayaknya. Even pelatihnya lebih muda daripada Milner, Pak. Sumpah. Pemain. Siapa tengahnya Brighton tuh yang gue suka tuh? Baleba. Oh nggak tahu gue. Baleba, bagus tuh Baleba. Oh iya. Baleba, baru ya. pemain baru. Udah musim lalu kayak beli. Oh, Baleba. Okay. Gak buat gantiin kayak Sedo. Iya. Mitoma juga udah main ya. 31 tahun kan? Muda kan? Dari mana ya itu ya? Lupa. Oh dari Sampaoli. Ya Sampaoli. Iya. Kalau ini kemarin dia delete gimana? Delete. Main cuma bentar 10 menit. Badak, lihat ya. Badak tuh orang. Tapi terlalu. Tapi terlihat fit nggak? Fit. Ya fit. Badak Pak tapi. Itu orang kelihatan banget badak diseruduk Pak. Modal tingginya Lisandro lah. Badak Pak, semua diseruduk Pak. Iya tapi kesalahan minor sih gue bilang. Ya menurut gue dia terlalu nafsu aja. Betul, terlalu nafsu. Jadi kayak ngambilnya nggak tenang. Ngambil sekali gitu. Nggak boleh, Cak. Iya emang. Di IPL tuh nggak boleh cepet-cepetan ngambil. Sempet sekali kan ada jatuh kan. Untung aja nggak penalti Jo. Nah itu makanya. Dia terlalu nafsu, terlalu agresif. Apa ya? Kebiasaan pemain baru lah ya. Aku nggak bisa nyalain. Kebiasaan pemain baru tuh pengen nunjukin semangat gua untuk tim baru gua. Gua pengen nunjukin ke fans gitu loh. Nggak salah sebenarnya. Cuman ya adaptasi. Ya secara permainan. Mazraoui itu contoh adaptasi yang bagus. Bagus banget. Tenang banget itu Mazraoui. Itu bagus. And by the way, ngomong soal future lah, soal prediksi di awal musim lah. Kita lihat sekarang kan tetap tim unggulan kan Manchester City nomor 1. Kayaknya 80% peluang dia juara IPL. Menurut ini ya, bursa taruhan ya. Yang kedua Arsenal. Yang ketiga kalau nggak salah Chelsea ya, Liverpool. Liverpool. Yang keempat Chelsea, kita cuma 2% lah. Sumpah lu? Serius. Kita kelima. Jadi kita di bawah Chelsea. Harusnya Edwin berani. Secara statistik dia lebih diunggulkan kalau berani lu terima tantangan kita berikutnya. Menurut kalian gimana? Nggak apa-apa, justru bagus. Memang sejauh itu ya untuk gelar juara Premier League musim ini? Masih sejauh itu? Gua sih tergantung 4 back kita sih. 4 back kita kemarin solid banget. Solid banget, kokoh, tengah kita juga kompak. Ya ada kesalahan-kesalahan tipis lah ya, tapi ya semua tim gede juga pasti melakukannya kayaknya. Ya ada lah, tapi bola mati loh. Gue udah bilang bola mati kita tenang banget Pak. Dulu ngatasin bola mati. Tenang banget loh. Kan gara-gara hybrid apa tuh? Itu tahu. Lu dibilangin ada strategi baru hybrid itu. Tapi tenang ya? Ya itu hybrid. Dulu kan nggak ada hybridnya nih. Jadi kayak lu kira mobil listrik anjing. Ya lebih tenang lah gue. Pokoknya tergantung 4 back kita lah. 4 back kita main semua aman lah. Walaupun gue nggak suka sih Dalot di kiri sih. Memang. Nggak suka sih gue sebenarnya. Dan satu lagi ya, catatan gue kemarin ya, kita tuh kekurangan pemain kidal memang. Harus diakui. Entah itu di tengah maupun di back. Back udah pasti back kiri kita kekurangan. Shaw Malaysia masih nggak bisa main. Kita kekurangan keseimbangan Pak. Kalau Dalot di kiri, gue juga nggak suka. Karena apa? Ibaratnya kayak lu nonton Itali pakai Darmian di kiri ketika dia terima bola Darmian tapi parah sih. Gue nggak sangat parah sekali sih. Gue bukan bandingin Darmian sama Dalot ya, jauh Dalot jauh lebih bagus. Cuman posisi aslinya Dalot itu bukan di kiri. Dia dipaksa karena tidak ada pilihan lagi. Ketika Dalot di kiri, dia itu nggak bisa se-eksplosif di kanan karena dia pasti ngarahin kakinya ke arah kaki terkuat. Betul. Iya kan? Betul. Mau nggak mau dia pasti geser. Ada sekali crossing pakai ke kiri kacau. Karena dia paksa. Pasti dia ngarahin ke kaki terkuat dong, di kanan dong. Nah itu kayak apa ya? Ketika kita fase menyerang dan lu nggak bisa pakai kaki terkuat lu, itu kayak ketika lu mindahin bola ke kaki terkuat itu ngurangin sedetik nggak sih? Momennya itu loh, momennya itu bisa hilang. Itu kuncinya apa? Catatan gua kemarin sih. Kita kekurangan pemain kidal di posisi back. Betul. Dan buat Mazraoui juga nggak bisa turun kiri. Iya makanya, meskipun versatile ya. Dari 100 berapa, 200 match berapa, Mazraoui itu sekarirnya cuma 10 kali main di back kiri. Ya. Makanya Dalot yang dipakai. Karena musim lalu lebih sering diplot Dalot kan. Makanya babak 2 juga Lisandro jadi
kiri kan. Ya, Evan sama Delik masuk. Ya. Itu menarik loh kombinasi pemain belakang kita jadi bisa diotak-atik. Bisa diotak-atik, enak makanya. Mau main 3 back tengah bisa. Ya kan? Ya. Tapi tetap menurutku kurang seimbang lah. Ya memang di kirinya itu kita kurang banget. Soalnya kemarin Dalot yang gue lihat adalah untuk penyerangan dia nggak gitu kelihatan, untuk defense juga kebanyakan di cover sama si Martinez gak sih? Iya, ya kan? Yang duel seringan Martinez malah kan begitu di counter attack kan. Makanya jadi kayak hilang gitu loh fungsinya. Jadi itu kelemahan kita satunya di situ tuh. Back kiri tuh. Itu mesti di si Shaw tuh kayak mesti sisa 2 minggu terakhir bursa transfer kayaknya. Shaw 2 bulan ya? September kan katanya. September. Sisa 2 minggu nih bursa transfer. Ugarte sama siapa lagi kira-kira? Ugarte last pieces atau? Lu yakinnya, maksudnya kalau Ugarte itu menurutku kayak hampir pasti lah. Mungkin detik-detik terakhir ya. Karena tarik ulur aja lah. Kedua pihak udah maksa. Dan sekarang PSG juga kehilangan Gonzalo Ramos kan. Ya udah win-win solution Sancho ambil. Kemarin even nggak ada di bawah, Pak. Iya. Line up kan? Infeksi telinga. Infeksi telinga katanya, Pak. Itu cedera apa Des? Ya nggak tahu. Infeksi telinga. Infeksi telinga. Ya kan kebanyakan tai dalam telinganya. Infeksi. Menurut gua nggak ada lagi. Karena nggak ada urgensi. Nggak ada pembelian lagi. Kalau nggak ada yang cedera lagi udah nggak beli. Ya cuma Ugarte kan? Ugarte. Ya. Cuma Ugarte kan? Ya, Ugarte sendiri pun kalau memang jadi kan sekali lagi satu upgrade lah dibandingkan musim lalu cuma 4. Yes, 5 jadi musim ini. 6 kalau lu hitung yang Cido Obinya Arsenal. Ya. Feelingku bakal ada kejutan free transfer 1 sih. Feelingku loh. Ugarte lah feeling gua. Enggak ada lagi. Ya after Ugarte menurutku ada free transfer 1 lah. Nggak ada lagi kayaknya nggak ada. Mepet Pak. Gue lebih terkejut kalau MU. Gue nggak perlu datengin lagi. Kalau dia mampu jual McTom, gue lebih terkejut sih. Kalau dia mampu. Toh udah ada Toby Collier. Amas juga ya. Harusnya jual lah. Oke. Aman lah. Eriksen terakhir. Eriksen katanya nggak kepake juga. Dia bilang ini. Apa tuh? Mau minta menit bermain kan? Nggak bisa lah. Nggak dia nggak jaga diri Pak kalau kayak ngomong kayak gitu. Bisa dapat menit. Iya. Dapat apa? Minit. Kita juga kehabisan. Takutnya juga tiba-tiba kehabisan. Cedera gitu. Loh sekarang kalau cedera kan Mon masih bisa digeser kan. Seksinya yang di 9. Kalau lu mau lepas 1 gelandang. Eriksen paling masuk akal sih. McTom sih. Loh iya, McTom pasti terasa kepake sekali sih. Iya. Masih. Orang kemarin dia kalau itu nggak ada seksi aja bisa gol itu dia masuk 1 menit. Iya. Iya kan? Komentarnya udah ngomong McTom kok. Iya. Dan memang terlihat McTom kan. Gue juga kira McTom itu si Zirkzee yang begini. Pakai AK-47-nya dia. Zirkzee. Kurang jujur ya, kurang keren dalam dia. Dengan rambut dia kayak gitu. Dia tuh bingung. Dia juga kaget banget. Sebenarnya ya dia tuh mau ngontrol bolanya tuh, tapi saking derasnya bolanya, tendang betul. itu sama dia. Makanya apa ya, gol yang tidak terlalu cantik sebetulnya. Ya kurang cantik tapi kurang keren, tapi ya tetap lah 3 poin. Penyelamat Pak. Eriksen tuh posisinya terbaiknya tuh nomor berapa? 8. Enggak, bukan 8. 8 lah. Di umur sekarang? 8 iya, 8 umur sekarang ya 10 lah ya. 8 itu harus seimbang loh antara lu menyerang dan bertahan. Eriksen tuh jelek sekali. Bertahan emang. Makanya dia perlu yang 6-nya yang kayak Ugarte baru cocok. Dia perlu gandengan nomor 6 seperti Casemiro masa prime ya. Dibilang Casemiro prime ya. Yang bisa jadi holding sendiri gitu. Stay 1 orang. Nah, masalahnya posisi sekarang umuran Eriksen itu nomor 10 aku bilang. Posisi terbaiknya. Lu nomor 10 sudah pasti Bruno. Kalaupun Bruno nggak main, katakanlah Mount yang main pastikan. Di nomor 8 lu udah punya Maino. Ya kan? Nomor 6 kayaknya udah paten punya Casemiro. Kalau lu datengin Ugarte bakal dipakai. Ya kan? Nomor 8 penggantinya pun kalau McTominay tidak terjual, kayaknya lebih prefer McTominay. Pasti. Si Ten Hag, pasti. ya kan? Masih ada Toby Collier. Kayaknya juga lebih prefer ngorbitin Collier daripada lu maksain 32 years old Eriksen. Kayaknya terus masa depan dia mau di mana? Eriksen menurut gue mungkin bisa dipakai kalau kita butuh tambahan kreativitas kali ya. Oke, tapi apakah dia dibawa atau kita butuh nyetak gol kah? Betul, tapi apakah dia dibawa di bench itu loh? Nah, itu dia nggak tahu. Soalnya kan pilihannya kan lagi banyak nih, ya kan? Ya dia minta menit bermain kita nggak kasih ya nggak apa-apa juga kan, kita nggak butuh juga. Kalau kita kan bisa kasih di FA, Carabao. Ya bisa. Kompetisinya kan masih banyak sebetulnya. Ya. Tapi menurutku
kayak lepas nih Eriksen lepas juga. Udah pemainnya udah menurun sekali. Iya, permainnya sudah menurun. Iya. Jadi cocoknya main di itu Amerika, Cuk, kalau Bener, Iya. Amerika. Tapi musim depan lah. Yang lebih santai gitu loh santai, mainnya. Musim depan lah. Musim ini kayaknya udah kita nggak mentok yang dijual pasti Sancho. McTom lah. Sancho. McTom. Dua itulah. Kemungkinan paling Nggak bisa jual McTom lah. Sulit. Fulham butuh loh. Lu kan dari pemain-pemain dia butuh McTom loh. Tapi masalahnya MU, terutama Ten Hag itu kayaknya masih butuh McTom. Loh, tapi kan Jadi kayak udah dijual dah. Kayak dianggap kartu as gitu loh. Tapi Jesse udah dijual kan? Siapa? McTom udah Iya, mau dijual jelas, kan? iya, masuk daftar transfer. Iya. Siapa yang beli kalau 40 tahu tapi tahu. Padahal McTom 40 30. Sancho yang kata lu 60. Iya, juta minta euro. 60 katanya MU. Ya nggak ada yang mau, Cok, kalau Sancho 60, Cok. Enggak lah udah. Udah, pokoknya kita kan baru menang game pertama. Ya nggak usah terlalu jumawa juga lah. Semua juga menang. Iya, musim masih panjang. Kita tuh sialnya ya. Liverpool menang. Kita menang kayaknya sulit ya. Liverpool 2-0. Arsenal berapa tuh kemarin? 3-0 apa 2-0? 2-0 juga. 2-0. City malam ini juga kayaknya pasti menang ya. Brighton. City menang berapa? Lawan Chelsea kan? Tipis, kayaknya tipis sih. Iya, kayaknya Menurutku tipis. supaya Bandar menang dan City juga menang gitu. 2-1, 2-1, 3-2 tuh 0, Iya, tipis. satu Ini bola. awal musim dikasih semua player. Apalagi City kan Oh, kasih bang Makanya player. menang-menang semua kan? Demi mata kasih dulu player. gitu ya. Biar lanjut lagi main terus. nanti setelah 10 match baru Baru dibantai Panen lu. anjing. baru dipanen. Oke. Thank you guys yang sudah nonton. Sabtu kita mau ada Nobar ya? nobar sama ada gitu nggak? Jadi nggak? Ada dong. Apa? Oh, jadi. Oh iya, jadi harus itu. Kita ada giveaway. Kita lagi collab sama salah satu Brand brand. Wah, paling top lah pokoknya di Indonesia ya. Ini baju-baju yang desainnya super keren dan pasti bahannya sudah lulus QC dari saya sendiri guys ya. Udah mantep pokoknya. Kalau ada kemarin aja kayak ini buat kan udah kok kayaknya kayak gini sih kan. Iya, enggak. Ya? Kalau los ya. Kita kan mau buat merchandise juga buat kalian ya. Kita jual nggak mahal-mahal lah, 1,5 juta paling satu biji. Itu kita QC bener-bener cek semua kainnya tuh, sekeren apa nih. Itu kemarin aja kayak ini bilang ini udah yang the best aja, masih gua recheck. Kalau ini keren, ya. Nanti Sabtu ada giveaway, pantengin terus channel ini. Kita akan live juga. MU Brighton atau Brighton MU? MU Brighton ya? Kandang MU ya? Kandang Kandang Brighton, masuk kandang MU lagi. Kandang Brighton kayaknya. Kandang Brighton. Iya, kandang Brighton. Brighton MU minggu ini nanti hari Sabtu ya, Sabtu jam 6:30. Kita akan ada live dulu sebelum match, terus kita live reaction bareng-bareng. Gak lupa juga kita akan beli sate asin Garuda dan kita akan makan bareng-bareng guys. Udah kalah loh, sate Garuda asin udah kalah loh. Kita kan gak makan kemarin. Oh iya. Harus full tim ya makan. Oh, harus semua ya? Iya. Dicari-cari aja. Makanya kalahnya penalti kan? Itu aja gak kalah 90 menit loh. Kita gak makan berdua. Kalau kita makan semua kita pasti menang ya. Thank you guys yang sudah nonton. Jangan lupa terus dukung channel ini. Simple sekali, tinggal like, comment, subscribe. Biar channel ini biar kita bisa terus semangat lah ya. Terus semangat menghadirkan konten-konten yang baik buat kalian. Thank you semua yang sudah nonton. Kita dukung terus MU. We bonded with Manchester. Always red. Always red. Bye-bye. Bye.